Halo, kita sekarang mencoba berhitung dengan menggunakan poin-poin atau nilai-nilai yang keluar pada gas detektor tersebut ya. Ingat tema kita adalah gas detektor ya. Ingat gas detektor itu ada beberapa jenis ya, sudah kita jelaskan tadi di video sebelumnya, ada portable dan personal. Kita menggunakan multi gas detektor. Masih ingat teman-teman ya? Jadi ada apa? Ada indikator yang muncul ya. Pertama adalah muncul nilai angka H2S di sini, kemudian angka oksigen di sini. Ya ada CO dalam ppm dan persen dalam satuan lel. Muncul pertanyaan ya, bagaimana kalau ternyata ini sih biasa normalnya 20,9 teman-teman ya. 20,9. Bagaimana kalau dalam perjalanan nanti ada angka-angka yang muncul ya, yang berubah pada indikator tersebut ya. Seperti kita tahu ya, untuk H2S ya, dia TWA-nya atau ambang batasnya itu di angka 1. Bayangin teman-teman ya. Ya, TWA-nya 1 ya. Ya, jadi kecil sekali ya. Kemudian ada style-nya atau batas short term-nya itu adalah 5 dalam satuan ppm. Ini semua ppm ya, teman-teman. Ya, ini bahaya ya. Kalau O2 ya, oksigen di sini ya, batas bawahnya adalah dia 19 poin setengah ya. Ini bukan ini yang saya bukan coret ya. Ini bukan batas bawah, batas atasnya itu batas atasnya adalah 23 ya setengah. Ya, dia akan bunyi ya. Ini untuk oksigen. Nah, untuk CO, ya bagaimana dengan CO? CO itu dia batas TWA-nya adalah ya, itu 25 ya. Style-nya 50. Teman-teman silakan dikoreksi kalau ada salah. Kita menggunakan satuan bukunya dari ACGIH. Orang Indonesia punya ACGI ya. ACGI, ACGIH ya, gitu ya. Tapi kalau lel, nah kalau lel ini nanti persentasenya dalam satuannya berbeda-beda. Kalau ini nih lel nih, lel itu tergantung dia jenis bahan kimianya apa ya. Itu tidak bisa kita generalisir satu persatu. Nah, muncul pertama pertanyaan, kalau memang kita sedang melakukan apa nih, hal-hal yang berbahaya, biasa melakukan welding, pengelasan ya. Welding itu kan untuk beberapa tempat itu jadi masalah ya. Maka biasa tempat itu kita ukur ya, ukur gasnya ya, di mana misalkan tempat daerah bekerjanya itu bahaya gitu ya, orang masuk di sana ya, di sini ada manhole, ternyata setelah diukur ya ada persentase lel yang keluar ya. Kalau di dalam biasanya kita ambil contoh deh CH4 aja kali ya, CH4 metan. Di sini angka keluarnya muncul angka 10%. Yang lainnya sih normal nih Pak, tapi yang lainnya muncul ini daerah persentase gas yang mudah terbakar, ini bahaya nih. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Ingat ya, kita poinnya adalah bahwa gas hidrokarbon ya, di sini metan ya, prosedurnya umumnya yang kita gunakan adalah bebas dari bahaya ya, free of hidrokarbon ya, HC ya, hidrokarbon. Jadi kita harus pastikan area tersebut bebas, baru kita melakukan pekerjaan di sana, seperti itu. Nah, jadi kita umumnya setelah tahu, kita sampaikan ke pengawas atau ke teman-teman bahwa masih ada bahaya di sana. Kita perlu yang namanya purging ya, purging di sana ya. Tapi karena sudah tahu gasnya adalah CH4 atau metan ya, berarti kita harus cari tahu dulu berapa nilai lelnya dalam ACGIH dan juga nilai UL-nya berapa ya, nilai UL. Kenapa dia bisa berbahaya? Karena baik lagi ya, teman masih ingat ya,
daerah kurva kebakaran ya. Ini daerah mudah terbakar, penggambaran saja ya. Kalau CH4 itu ini 5, ininya 15. Kebayang ya gitu ya. Ini kondisi oksigen ya. Ya seperti itu. Jadi kita harus sebenarnya menjelaskannya sih. Kita harus menjelaskan bagaimana hitungannya sih ya dalam hitungan yang mudah dipahami gitu ya. Jadi karena di sini adalah 10%, maka 10 hitungannya 10 per 100 dikali dengan batas bawahnya yang 5% gitu ya. Nah ingat bahwa ini saya nyempil aja ya ppm itu adalah gimana 1 per banding 1 juta ya. Jadi ini setelah ini dapatnya berapa nih, ini kan coret-coret ya, 0,005 kemudian dikali 1 juta, 2, 3, 4, 5. Maka yang sampaikan bahwa ternyata masih ada 5000 ppm metan yang atmosfernya ada di sana yang harus dibuang ya standarnya. Jadi kita balik lagi ke rule bahwa untuk tempat kerja yang aman dari hidrokarbon, pastikan sebelum kita melakukan pekerjaan panas harus bebas dari bahaya hidrokarbon. Jadi dibuang, kita lakukan purging. Sebelumnya masih 5000 ppm, nanti diukur lagi apakah sama penurunan atau hilang sama sekali. Mungkin begitu penjelasannya ya, cara berhitungnya. Ingat ini contoh saja buat teman-teman, nanti dilihat lagi ya gas apa yang ada di sana, gas mudah terbakar apa, nanti kita konversi cara perhitungan. Mungkin sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat kegiatan hari ini. Jadi kita punya pengetahuan baru ya mengenai bagaimana cara hitung-hitungan gas detektor tersebut. Saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.